Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Ramadan dan RP Akhir 150. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sistem data pipeline terintegrasi dan selanjutnya akan teman saya akan memperkenalkan dirinya. Ada Bayu dan Kentaro. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Pak Iliano, NRP 5026219098. Oke, perkenalkan saya Kentaro Masuk Joguchi, NRP 502621107. Next adalah project overview kita. Untuk studi kasus kita mengambil dari Coursera dataset dan juga edX course dataset. Untuk tujuannya di sini ada distribusi organisasi penerbit khusus, juga ada pola tingkat kesulitan kursus dan juga hubungan rating dengan jumlah peserta dan juga integrasi data dari dua platform. Untuk tujuan pipeline data di sini ada end-to-end pipeline, data integration, modern architecture dan juga insight and analytics. Next. Berikut adalah arsitektur sistem dari di sini ada CSV data diteruskan atau diambil ke Apache Spark untuk dilakukan processing. Dari processing akan dilakukan visualisasi dengan superset. Oke, next. Ini adalah teknologi stack yang kita gunakan. Ada Apache Kafka, ada Apache Spark, Apache HDFS, dan juga Apache Hi-Fi, dan juga Apache Superset. Dan terakhir kita menggunakan Docker untuk containerize. Oke, next akan dilanjutkan oleh teman saya, Bayu. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian data ingestion and storage. Nah, pada tahap ini proses diawali dengan mengcopy data dari file CSV dalam kontainer. Kemudian data yang dikirim adalah data set IDX dan Coursera yang disimpan di local storage, kemudian dimasukkan ke storage Hadoop. Langkah berikutnya adalah submit Spark job untuk memulai proses ingestion dan pemrosesan awal. Nah, Spark akan membaca data file dari CSV yang sudah dikirim dan melakukan batch processing. Hasilnya disimpan dalam HDFS. Nah, secara keseluruhan alur data pada tahap ini adalah data CSV, kemudian Docker container, Spark, kemudian HDFS storage. Kemudian lanjut ke data processing dan transformation. Pada tahap ini kami melakukan beberapa proses penting dimulai dari data cleaning. Kami membersihkan data dengan menghapus missing value, menghapus duplikasi dan standarisasi format, kemudian join dataset. Dataset dari Coursera dan edX ini kami gabungkan berdasarkan judul kursus yang serupa. Kemudian agregasi, setelah data digabung, kami menghitung total jumlah review per kursus, menghitung rata-rata rating, dan juga menghitung jumlah peserta yang daftar. Kemudian terakhir yaitu filtering, kami memfilter data untuk memilih kursus dengan rating di atas 4.0. Hanya memilih kursus yang masih aktif dan juga memastikan bahwa data yang digunakan sudah valid. Semua proses ini dijalankan dalam Apache Spark dengan Spark Submit dan hasil akhirnya disimpan dalam tabel if yang nantinya digunakan untuk query dan visualisasi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kentaro. Kelewat satu slide, baik. Oke, jadi untuk data warehouse ini kita menggunakan Hive Metastore yang mengambil data dari eh, Hadoop file system. Dan di sini juga ada cuplikan dari pembuatan table creation melalui CSV yang sudah transformasi. Jadi kita menggunakan Hadoop file system untuk mempercepat proses pemrosesan data antar sistem dan aplikasi dan juga fleksibilitas dan performa yang tinggi. Next. Jadi ini contoh cuplikan dari visualisasi supersetnya. Kita mengambil data langsung dari data warehouse yaitu Hive Metastore yang kemudian diproses oleh superset untuk membuat visualisasi business intelligence big data. Jadi dari ini di kiri bawah kita bisa melihat ada koneksi yang digunakan yaitu port 10.000 yaitu Hive server untuk mengkoneksi database-nya ke Superset dengan menggunakan SQL Lab dan visualisasi berupa pie chart, bar chart, word cloud. Oke, next. Jadi di sini saya akan melakukan share screen, tapi sebelumnya ini ada beberapa
command line, Docker environment setup. Jadi kita menjalani Docker up dulu, no start untuk men-setup environmentnya sendiri-sendiri. Kemudian kita men-setup ulang dengan database dan cachingnya secara dependensi. Dan kita menunggu 15 detik, kemudian kita run superset dan baru kita merun sistemnya. Oke, sekarang kita akan share screen, request. Oke, sekarang aku akan share screen. Oke, sekarang ke Visual Studio. Jadi di sini kita bisa lihat ada Docker Compose-nya. Di sini kita menggunakan Hadoop sebagai node-nya. Kemudian ada juga data node-nya juga Hadoop. Kemudian ada Resource Manager, ada Node Manager. Kemudian ada Hadoop History. Kemudian ada juga Spark sebagai processing. Kemudian ada juga Hive Server sebagai eh, dataware-nya, data warehouse-nya. Kemudian ada Hive Metastore. Kemudian ada database-nya juga. Kemudian ada Hue juga. Caching-nya untuk superset, kemudian ada database, kemudian ada initiation-nya untuk superset, kemudian ada superset sendiri dan oke, ada Kafka juga di atas. Kemudian sekarang kita melihat proses dari datanya di Spark, yaitu di data lake kita. Jadi dia akan merge CSV dan kemudian dia akan format ulang datanya untuk menghilangkan semi strukturnya menjadi struktur data yang kemudian dia akan menguploadnya ke Hadoop file system eh, dengan direktori ini dan dia juga akan eh, melakukan clean dan juga dia akan melakukan join untuk CSV yang baru. Oke, sekarang kita akan melihat di Dockernya. Jadi Dockernya ketika sudah berjalan tampak begini. Dia menggunakan berbagai port dari kasaran dari 7.000 sampai 10.000, beberapa port terbuka. Dan sekarang kita akan melakukan query ke dalam Docker tersebut. Oke, jadi pertama kita buka terminal dan kita nyalakan sistem Linux dulu. Dan di sini kita akan pertama mengcopy data yang kita akan gunakan. Oke, kita akan melakukan copy ke data set salah satu. Contohnya seperti ini, Docker cp edx course ke dalam Hadoop file system. Oke, no such file in directory. Oke, sebentar. Ya, karena dia menggunakan Linux, jadi kita harus menyesuaikan dengan posisinya. Bentar, no such file directory. Oke, ya jadi menyesuaikan operating system yang berjalan, dia menggunakan copy dan mengcopy filenya ke dalam Hadoop file systemnya. Kemudian kita juga akan masuk ke Docker tersebut untuk menjalani transformasi di Spark, yaitu di data lake kita, data lake house kita. Ya, ini sudah masuk ke dalam Dockernya Spark. Sekarang kita juga harus copy Python-nya. Saya belum copy tadi. Eh, ya, di sini bisa. Oke, sudah saya copy scriptnya untuk dijalankan di sistem. Sekarang kita masuk ke sistemnya dan menjalani script tersebut. Jadi diketahui scriptnya ada di temporary folder, namanya process.py. Sekarang kita akan jalankan. Paste. Oke. Baik, jadi kali ini kita masuk ke superset. Di sini kita bisa melihat sudah ada beberapa sampel data, tetapi yang kita gunakan adalah courses. Jadi pertama yang kita lihat adalah koneksi dulu dari database-nya. Bisa dilihat bahwa database sudah terkoneksi dengan skemanya dan dengan table juga. Di sini kita coba melakukan query dan menghasilkan data-data yang kita akan gunakan. Di sini kita bisa misalnya kasih 5.000, dia bisa menjalani juga.
Sini totalnya ada 2000 row untuk table ini. Kemudian kita bisa mengecek datasetnya di sini. Di sini yang datanya sudah ditambahkan secara fisikal dan virtual. Nah, virtual ini bentuknya caching dan dia juga mengupdate-nya dengan interval waktu. Oke, kemudian kita bisa mengecek di charts. Jadi ini beberapa yang menggunakan dataset itu, ada yang menggunakan Join, ada yang menggunakan Coursera, dan mereka kita bisa cek di courses ini. Oke, kita klik courses, dan sekarang di sini kita bisa melihat eh, ada data-data yang sudah di eh, query. Jadi ini top course publishing organization. Di sini kita bisa ketahui bahwa eh, publisher terbanyak di kedua file tersebut, kedua dataset tersebut yang digabung adalah Harvard University dan University of Pennsylvania dan University Valencia, Michigan, dan lain-lain. Di sini juga ada distribusi course-nya, ada mixed, ada advanced, introductory, beginner, dan intermediate. Dan bisa dilihat bahwa yang paling banyak adalah introductory, beginner, dan intermediate. Dan di sini bisa diketahui bahwa enrollment-nya paling banyak di beginner, dan kemudian di mix, intermediate, baru advance. Jadi itu 4 enrollment-nya yang paling banyak, dan itu adalah hasil dari data insight yang kita dapatkan dan bisa dilihat di demo ini. Ya, jadi seperti yang kita ketahui, jadi dari sini habis demo tersebut, kita bisa lihat bahwa kita memiliki dua script yang berjalan, yaitu pertama itu untuk melakukan processing yang bisa diotomisasi, yaitu Spark, menjalankan script Python, yaitu script yang melakukan cleaning dan joining dari dataset tersebut dan menyimpannya ke Hadoop file system. Yang kemudian Hive Table akan melakukan eh, create external table, yaitu dia akan melakukan proses join courses di lokasi data tersebut. Dia akan mengambil data dari Hadoop file system dan dia akan membuat table skema dan datanya bisa diakses melalui SQL, dan dia juga melakukan link di external table. Oke, jadi stepnya secara kasaran adalah connect database, create charts, dan demonstrate. Dan di sini ada lagi findingnya. Jadi dapat diketahui bahwa nomor satu adalah Harvard University sebagai publisher, dan kemudian University of Pennsylvania, dan Universitat Politeknik de Valencia, dan University of Michigan. Jadi itu salah satu insight-nya, itu top publisher. Kemudian ada juga di sini ada course-nya. Jadi diketahui bahwa 33% adalah introductory, 26% adalah beginner, 24% adalah intermediate, dan 5% adalah advanced. Di sini juga ada course difficulty enrollment. Di sini ada 38 juta peserta dan 14 juta peserta intermediate, 17 mixed peserta, dan advance ada 1,2 juta. Nah, di sini insight-nya adalah universitas mendominasi publikasi kursus. Dan dari berbagai publisher, universitas merupakan publisher terbanyak dari kursus-kursus yang ada di online. Kemudian distribusi pengguna course, yaitu signifikan pengguna online course mempelajari kursus introduksi atau mudah. Jadi mayoritasnya itu menjalani course yang gampang. Dan di sini ada distribusi level course, bahwa diketahui bahwa jumlah peminat dan mayoritas course juga berada di level introductory. Jadi kebanyakan dari course-nya itu juga mengikuti peminat dan mayoritas ada di level yang mudah. Di sini ada challenge dan lesson learned. Jadi challenge-nya pertama ada container dependencies, yaitu startup order dan health checks agar bisa berjalan. Kemudian ada memory management, yaitu ada Spark memory issue, yaitu konfigurasi memorinya. Dan ada data quality juga, yaitu inkonsistensi antara skema data. Solutions implemented-nya adalah stage deployment, yaitu sequential container startup dengan sleep delays.
Dan resource tuning yaitu optimasi Spark executor memory configuration. Kemudian data validation yaitu pre-processing schema normalization. Ya, dan di key lesson learned-nya di arsitektur desain itu kita bisa melakukan orkestrasi kontainer yang kompleks dengan melakukan external table di Hive Data Warehouse dan monitoring importance. Dan data preprocessing-nya ada early data validation, skema konsistensi, dan incremental processing. Future improvement-nya itu implement real time, implementasi ACID, enhanced error handling. Kemudian best practice-nya adalah infrastructure as code dan comprehensive testing documentation. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.